Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali di pelajaran yang kedua, Pendidikan Agama Islam. Kiranya pada kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perhatikan kembali untuk kompetensi inti yang pertama. Mohon disimak baik. Untuk kompetensi inti yang kedua, mohon untuk juga disimak dengan baik agar bermanfaat untuk kalian dalam pembelajaran ini dan berkaitan dengan kehidupan kalian di masyarakat. Kompetensi inti yang ketiga, tolong dilihat di layar laptop kalian sebagai motivasi dalam pembelajaran agama Islam. Kompetensi inti yang keempat, itu dilihat di layar laptop kalian, itu mohon dibaca dengan baik, disimak dengan baik. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang kedua ini yang menjadi kompetensi dasar kita adalah memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi pembelajaran kita hari ini adalah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, anak-anakku semuanya, menyangkut minuman keras atau juga disebut dengan minuman khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Dalam hal ini, tentu saja kalian di masyarakat melihat teman sahabat kita yang sedang meminum minuman keras, tentu saja reaksinya secara kasat mata bisa kita lihat mereka sudah tidak lagi bermoral, baik perbuatan mereka maupun perkataan mereka. Sehingga minuman keras bila dilakukan oleh seseorang manusia, maka Allah mengatakan bahwa itu termasuk perbuatan keji yang bersekongkol dengan setan, sehingga dianggap sebagai perbuatan setan. Yang kedua, anak-anakku semuanya, adalah judi. Perbuatan yang dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, bagaimana bisa merugikan diri kita sendiri? Bagaimana merugikan orang lain? Tentu saja merugikan diri sendiri, kita tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat, bahkan harta kita bisa hilang, habis, dan seterusnya. Sedangkan merugikan orang lain juga sama seperti itu. Jadi harta mereka juga dapat hilang, harta mereka dapat didapat oleh orang lain dalam bentuk yang sangat mudah, juga sebaliknya. Sehingga itu dianggap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita mengacu kepada pengertian judi, artinya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Jadi dalam tempo sekian detik bisa saja harta orang dalam bentuk materi, dalam bentuk harta benda yang lain itu bisa berpindah tangan kepada orang lain. Nah, inilah salah satu yang juga sangat dilarang oleh Allah. Yang ketiga, masalah pertengkaran. Allah juga melarang kita untuk melakukan pertengkaran. Pertengkaran ini di masyarakat ada yang disebut dengan perkelahian, ada yang disebut dengan pembunuhan,
Jadi kalau sudah sampai ke pembunuhan, maka itu sudah dianggap perbuatan kriminal, kita sudah bertentangan dengan hukum. Mungkin kalau sampai hanya mengadu mulut, barangkali tidak sampai ke arah sana. Tetapi kalau di adu mulut, dalam pertengkaran adu mulut, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang merusak harkat martabat orang lain, maka itu juga dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Sehingga perbuatan pertengkaran juga Allah melarang kita sebagai umat manusia. Di kehidupan kita, tentu saja ada faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu sendiri. Yang pertama, faktor internal. Kalau faktor internal itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana dari dalam diri kita sendiri? Mungkin diawali dengan percecokan orang lain, kemudian kita menaruh rasa dendam. Nah, rasa dendam itu di kemudian hari akan muncul. Upaya untuk merugikan atau merusak orang lain, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini kalau berbicara faktor internal. Kemudian faktor keluarga. Keluarga di sini sebetulnya sangat mendukung terjadinya faktor pertengkaran ini. Mengapa? Misalnya contoh gini, keluarga itu suka minuman-minuman keras, suka berjudi, suka dendam, maka di dalam keluarga itu sendiri sangat mudah untuk menimbulkan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan pertengkaran. Itu faktor keluarga. Tetapi kalau faktor keluarganya di sini atau dukungan keluarganya selalu dia menghindarkan hal-hal seperti tadi itu, judi dia tidak masuk di situ, minuman keras dia tidak masuk di situ, suka dendam dia tidak ada di situ, dia selalu jauh dari situ, maka bisa kita terselamatkan. Tetapi kalau keluarga ada di situ, maka terjadilah proses yang disebut dengan pertengkaran itu, yang berujung kepada merusak orang lain baik secara mental maupun secara fisik. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat mendukung terjadinya yang disebut dengan pertengkaran itu. Di lingkungan masyarakat kita tinggal, kalian di mana saja berada, pasti kalian tahu itu. Kalau di lingkungan kalian pada suka beribadah, pada hari-hari tertentu dari berbagai umat yang beragama, semua pada melakukan ibadah, tentu saja kampung itu, lingkungan itu menjadi nyaman, terhindar dari yang disebut dengan pertengkaran. Tapi kalau di daerah itu jarang sekali orang yang beribadah. Banyak orang yang suka minum, banyak orang yang suka judi. Maka faktor lingkungan seperti itu yang bisa saja tergeret kita ke hal yang disebut dari tadi pertengkaran. Karena kalau sudah masuk ke pertengkaran, maka kita dinilai atau dianggap sudah tidak mampu lagi mengawasi diri kita sendiri, tidak mampu lagi mengevaluasi diri kita sendiri, tidak lagi mampu membendung hawa nafsu kita sendiri. Lalu ada satu, yaitu lingkungan sekolah. Yakin dan percaya Pak Guru, lingkungan sekolah kita adalah sangat tidak terima dengan istilah pertengkaran ini. Bahkan yang disebut dengan pertengkaran. Sekolah kita tidak menginginkan seperti itu. Dan kalian selama proses pembelajaran di sekolah ini, tentu saja kalian pernah merasakan apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Manakala di antara kalian ada yang tidak pas, baik dalam bentuk pendapat maupun dalam bentuk interaksi, pasti ada Bapak Guru, Ibu Guru
yang menengahi atau memberikan solusi agar kalian terhindar dari hal seperti itu. Tapi kalian juga pernah menonton di media sosial, di tempat-tempat lain, justru sekolah adalah pemicu dari pertengkaran. Tapi kita bersyukur sekolah kita tidak mengalami hal seperti itu, dan bahkan Bapak dan Ibu guru selalu siap untuk mengawasi kalian agar terhindar dari yang disebut dengan pertengkaran. Di akhir pembelajaran kali ini, Pak Guru menyampaikan agar kiranya nanti kalian bisa menyimak dengan baik video yang Pak Guru kirim saat ini dari awal sampai akhir, dan kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan melalui Google Classroom, dan jangan lupa cantumkan identitas kalian secara utuh di situ. Nama yang lengkap, kelas, nomor absen kalian, tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu jangan sampai kalian lupa. Akhirnya, Pak Guru mengucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sampai berjumpa pada kesempatan lain di pelajaran yang sama. Dan Pak Guru selalu berharap kita selalu berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk kita selalu dilindungi agar kita dalam keadaan sehat selalu. Amin.